Ternyata ini lokasi rawan didatangi oleh debt collector lapangan EasyCash. Jadi yang punya pinjaman di aplikasi EasyCash wajib menyimak ini sampai habis. Oke, jadi akhir-akhir ini banyak banget cerita orang yang mulai deg-degan gara-gara telat bayar cicilan di aplikasi EasyCash. Maklum aja, notifikasi dan pesan pengingatnya itu kadang bikin jantung mau copot gitu. Apalagi kalau bahasanya agak galak atau ada nada-nada ancaman. Jadilah muncul pertanyaan yang klasik, sebenarnya aplikasi EasyCash itu punya debt collector lapangan nggak sih? Kalau punya, mereka biasanya nyamperin daerah mana aja sih? Nah, sebelum kamu buru-buru panik, mending pahami dulu gimana pola penagihan di aplikasi EasyCash yang sebenarnya. Nah, dari berbagai obrolan di forum, di grup, dan juga komentar para pengguna, mayoritas bilang kalau aplikasi EasyCash belum terlalu gencar pakai tim debt collector lapangan. Kalaupun ada rencana untuk diperluas, yang disasar dulu adalah wilayah Jabodetabek, karena pusat operasional mereka itu ada di situ. Nah, buat kamu yang tinggal di luar daerah itu, peluang didatangi langsung biasanya jauh lebih kecil. Tapi ada cerita lucu yang sering muncul juga. Banyak orang bilang kalau pernah didatangi oleh debt collector EasyCash, padahal setelah diperiksa-periksa, orang yang datang itu cuma kurir gitu. Iya, kurir biasa yang tugasnya cuma mengirim surat atau titipan, bukan penagih resmi, bukan debt collector yang bersertifikat, dan jelas nggak punya wewenang buat nego bayar-bayaran. Makanya penting banget buat bisa bedain. Kalau suatu hari ada yang datang ke rumah ngaku dari aplikasi EasyCash, kamu jangan langsung percaya. Kamu harus lihat identitasnya, tanyain surat tugasnya, dan pastikan apakah dia beneran bagian dari tim penagihan. Kalau ternyata nggak punya bukti yang jelas, kemungkinan besar cuma kurir atau pihak lain yang sekedar disuruh nganterin pesan biar kamu itu merasa tertekan. Jadi kalau kamu merasa takut itu wajar banget gitu. Namanya juga lagi ada kewajiban yang belum kelar. Tapi jangan sampai rasa takut itu bikin kamu stres dan kepikiran terus. Sebenarnya tugas tim penagihan itu cuma satu, yaitu memastikan tagihan kamu itu nggak mangkrak. Cara mereka bisa macam-macam, mulai dari yang halus sampai yang bikin mental goyang. Tapi ya ingat, mereka nggak boleh kelewatan batas. Terus kalau kondisi finansial kamu lagi seret banget, fokus aja untuk mencari jalan keluarnya. Coba cek apakah ada pengeluaran yang bisa dipotong dulu. Bisa juga mencari penghasilan tambahan walaupun kecil, atau atur ulang prioritas keuangan kamu. Yang paling penting adalah hindari minjem lagi cuma buat nutup pinjaman yang sebelumnya. Itu bukannya solusi, tapi malah bikin masalah jadi bola salju. Dan kalau ada penagihan yang kelakuannya udah di luar batas, misalnya aja ngancem-ngancem, memaki, atau meneror, kamu jangan cuma diem. Simpan buktinya, simpan rekaman telepon, chat, atau screenshotnya. Habis itu kamu bisa melaporkannya ke OJK. Ada jalur resmi untuk mengurusi kasus penagihan yang nggak etis. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu paranoid, kamu nggak perlu takut yang berlebihan apabila gagal bayar di aplikasi EasyCash. Memang sih, aplikasi EasyCash ini bisa nagih, tapi mereka tetap terikat aturan. Selama kamu tahu hak kamu sebagai nasabah, selama kamu tetap tenang dan pelan-pelan mencari solusi, tekanan dari pihak penagihan nggak akan terasa sedramatis yang kamu bayangkan.